Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Olivia Rahmadini dengan NIM 244 20 140 30. Di sini saya berprogram studi bimbingan dan konseling Islam di semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak dosen saya, yaitu Bapak Muhammad Hasan Abdillah SPSI MPSI yang berjudul Teori Pembelajaran Perilaku Klasikal Kognitif yang berada di mata kuliah Psikologi Pendidikan. Selamat menonton. Pengkondisian klasik yang dikembangkan oleh Ivan Pavlov adalah metode di mana pembelajaran melalui asosiasi, di mana stimulus netral dipasangkan berulang kali dengan stimulus alami tak terkondisi hingga memicu respon otomatis terkondisi. Proses ini mengubah ke rileks alami menjadi kebiasaan baru yang melalui kontrol. Selanjutnya ada komponen utama klasikal atau conditioning. Yang pertama ada stimulus tak terkondisi, stimulus yang secara alami dan otomatis memicu respon. Contohnya seperti makan, minum, cara ia berbicara. Nah, yang kedua ada tak terkondisi, reaksi alami yang muncul akibat UCS atau contoh air liur saat melihat makanan. Nah, ini sebenarnya reaksi yang tidak alami ketika ia melihat makanan yang lezat, ia akan ngiler dan langsung istilahnya itu langsung keluar air liurnya yang berlebihan seperti itu. Nah, selanjutnya ada stimulus terkondisi. Awalnya ada stimulus netral yang tidak memicu respon apapun, namun setelah dipasangkan dengan UCS secara berulang ia mulai memicu respon, contohnya bunyi bel. Nah, itu dimana sistem motorik atau respon cepat tanggap pada anak itu mulai kelihatan begitu. Contohnya kayak bel, lonceng bel atau lonceng yang bisa memicu pergerakan motorik mereka gitu, biar ia itu semakin sadar bahwa sistem motoriknya itu bagus gitu. Nah, selanjutnya ada tahapan sistem pembelajaran. Yang pertama ada sebelum pengkondisian, before atau conditioning, stimulus tak terkondisi atau UCS menghasilkan respon alami dari UKR. Di sisi lain stimulus net. Nah, selanjutnya yang kedua ada selama pengkondisian, during conditioning, stimulus netral dipasangkan secara berulang dengan stimulus tak terkondisi atau UCS. Dalam eksperimen Pavlov, bel dibunyikan tepat sebelum anjing diberikan makanan. Di sini terjadi proses asosialisasi. Nah, yang ketiga ada setelah pengkondisian, after conditioning, stimulus netral menjadi stimulus terkondisi atau CS. Sekarang hanya dengan memberikan CS saja subjek akan memberikan respon terkondisi. Apakah relevansi dalam praktek konseling dalam pendidikan? Nah, teori ini tuh sangat berguna bagi konseling karena bisa melihat bagaimana orang itu mengalami fobia seperti kecemasan, ketakutan, atau fobia yang bisa mengacu pada mental seseorang seperti itu. Atau juga bisa dengan fobia seperti kecelakaan atau fobia dengan jembatan. Itu ada juga loh yang melihat jembatan itu seolah-olah ia melihat jembatan itu ia ingin terjun terus. Jadi seakan-akan dia fobia atau takut dengan pikirannya sendiri. Itu bisa juga kayak fobia dengan pikirannya sendiri seperti. Nah, teori ini juga bisa melihat bagaimana sih orang itu juga bisa takut loh dengan kedepannya atau masa depan dia. Misalnya masa depan yang kayak dia tuh takut kalau misalnya masa depannya itu suram atau nggak berguna gitu. Padahal setiap seseorang itu pasti punya masa depan yang Tuhan rencanakan sendiri gitu, rezeki masing-masing, bagaimana
Tuhan itu memperlakukan manusia itu berbeda-beda, tetapi memang ada kecemasan seperti cemas takut masa depan itu tidak baik, takut masa depan itu tidak sesuai ekspektasi, padahal rezeki kan sudah ada yang mengatur seperti itu. Yang pertama ada paradigma pengkondisian klasik oleh Ivan Pavlov, merupakan salah satu aliran dari teori bioristik dengan eksperimen air liur. Nah, jadi anjing itu fungsi otak. Fungsi otak pada anjing itu diibaratkan seperti makanan. Jadi ini tuh merupakan stimulus yang tidak dikondisikan atau eutychonting stimulus atau Pavlov tidak perlu pengkondisian si hewan mengeluarkan air liur jika melihat makanan, sebaiknya jika ia melihat nah itu diibaratkan seperti stimulus yang bisa dikondisikan. Nah, selanjutnya ada relevansi. Ini tuh adalah salah satu dari teori behavioristik atau behavioral dan eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov. Nah, ini tuh tujuannya untuk mengembangkan teori belajar dalam banyak yang mengakui teori Pavlov itu bermanfaat di dunia kerja ataupun dunia psikologi, namun banyak ahli pendidikan baru mulai memanfaatkan teorinya untuk mengembangkan dalam dunia psikologi. Kesimpulan, dalam teori pengkondisian klasik, jika suatu kebiasaan tidak dilakukan secara terus-menerus, maka akan terjadi pemadaman, penghapusan, extinction atau generalisasi stimulus. Pemilihan dan pengkondisian yang lebih tinggi, sementara relevansi teori pengkondisian klasik dalam proses pembelajaran tertentunya ada kelebihan maupun kekurangan. Teori ini masih relevan diterapkan pada anak-anak yang masih butuh bimbingan belajar oleh orang dewasa. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Saya Elsa Olivia Ramadini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.